Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bihi sayyatan hasanatan amruha wa qala fi an-nasi bi qawlin hasan amal. Ikhtilaf rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih Allah takdirkan untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini, yang mana Rasul bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju majlis taklim atau menuntut ilmu, maka insyaallah Allah akan bukakan jalan untuk kemudahan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, selamatnya yang selalu setia dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, insyaallah pada hari ini dan alhamdulillah kita sudah kehadiran Ustaz, yang mana insyaallah Ustaz akan mengisi yang temanya insyaallah bagaimana kita menjalankan suatu ibadah dalam hal berjihad di jalan Allah yang sebenar-benarnya, dan insya Allah jihad yang paling afdal dalam ibadah itu berada di as-shalah. Demikian barangkali sebagai pengantar, dan mari kita buka hati kita, buka pikiran kita serta telinga kita untuk menyimak secara seksama dari apa yang akan kita sampaikan, sehingga menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan kita dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Demikian barangkali pengantar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin jamaah Al-Bayan rahimakumullah, alhamdulillah di siang hari ini, sekalipun udara Depok sedang agak hangat ya, kita diizinkan Allah untuk berkumpul dalam majelis ta'lim, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang Allah berkahi. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang diumumkan tadi oleh pembawa acara kita, siang hari ini tema yang kita angkat adalah ribat
paling afdal di Asqalan. Sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa hari ini tanggal 29 Desember 2024 bertepatan dengan hari ke-449, Pak. Ya. Peristiwa apa? Peristiwa Ma'rakah Tufan Al-Aqsa atau perang Badai Al-Aqsa atau banjir Al-Aqsa yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 di Ardul Mubarakah, di bumi yang Allah berkahi, Baladus Syam, di negeri Syam, khususnya di Palestina dan lebih khusus lagi di jalur Gaza. Ya. Dan sampai hari ini negara palsu Zionis Israel, laknatullah alaihim, tidak kunjung mampu mengumumkan kemenangan karena memang mereka tidak menang, tapi juga tidak mau mengumumkan kekalahan karena jujur bukan kebiasaan mereka. Ya, mereka ini adalah kaum yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kemurkaan Allah itu kepada kaum Yahudi ini karena mereka senang sekali berbohong, berdusta. Mereka senang sekali mengingkari janji, melanggar perjanjian. Itu sudah merupakan tabiat mereka. Karenanya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini ternyata 15 abad yang lalu sudah disebutkan oleh Nabi akan terjadi. Jadi ada satu hadis yang tentunya termasuk min alamatis sa'ah, hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, dan ternyata menerangkan tentang peristiwa yang sudah berlangsung 449 hari ini, Pak. Ya, hampir 15 bulan, bayangkan. Ya. Nah, jadi bagaimana bunyi hadisnya? Mari kita simak. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwwatun wa rahmah." Awal urusan ini, urusan agama ini, agama Islam ini ditandai dengan kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berikutnya kekhalifahan dan rahmat. Tsumma mulkan wa rahmah. Kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat. Tsumma yatakadamuna 'alaiha takadumul hamir. Kemudian mereka manusia saling memperebutkannya, memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Fa'alaikum bil jihad. Maka jika masa itu datang, zaman itu sudah tiba, diwajibkan atas kalian untuk berjihad. Wa inna afdala jihadikum ar-riba. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal di masa itu, di zaman itu adalah ar-riba, berjaga-jaga di tepi negeri. Berjaga-jaga dari apa? Dari masuknya musuh yang ingin menjarah negeri kaum muslimin, ingin menjajah negeri kaum muslimin. Terus di ujung hadisnya Nabi mengakhiri dengan sabdanya, wa inna afdala ribatikum mas'alan. Sedangkan ribat kalian yang paling afdal, yang paling utama di zaman itu berlangsung di Asqalan. Ya. Ini punya hadisnya, Pak. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi sedang menerangkan bahwa umat Islam ini dari awal perjalanannya akan mengalami fase demi fase, tahapan demi tahapan. Lalu kata Nabi, tahapan yang paling awal agama ini akan ditandai dengan kenabian.
Kenabian itu maksudnya kepemimpinan di mana yang menjadi pemimpin langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi, fase pertama itu nubuwatun wa rahmah, kenabian dan rahmah. Artinya kepemimpinan di mana Nabi yang menjadi pemimpinnya itu mendatangkan rahmat Allah kepada umat ini. Jelas sampai sini? Jelas ya? Selanjutnya kata Nabi, setelah era kenabian berlalu, fase kenabian berlalu, tahapan kenabian berlalu, datanglah tahapan kekhalifahan. Dan tahapan kekhalifahan juga mendatangkan rahmat Allah. Nah, tahap kekhalifahan ini adalah tahap di mana muncul pengganti-pengganti Rasul setelah beliau wafat, dan mereka terdiri dari khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terdiri dari sahabat-sahabat dekat Rasul, ya, bahkan dua diantaranya mertua Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini kan dua-duanya mertua Nabi, ya. Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan menikahi Hafsah binti Umar. Jadi dua mertua Nabi, dua menantu Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Utsman menikahi anak Nabi, bahkan dua anak Nabi dinikahi oleh Utsman. Yang pertama setelah dinikahi wafat, nikah lagi dengan anak Nabi yang lain. Sementara Ali bin Abi Thalib menikahi anak Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Khalifah Rashidah yang kelima adalah cucu Nabi, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, jadi itu era kekhalifahan yang mendatangkan rahmat Allah juga. Sesudah itu kata Nabi datang tahapan namanya mulkan, kerajaan-kerajaan Islam. Dan itu juga tahapan di mana rahmat Allah masih tercurah. Nah, era kerajaan-kerajaan Islam ini adalah era terpanjang dalam sejarah umat Islam, yaitu berlangsung 13 abad. Ditandai dengan kerajaan Islam silih berganti, jatuh bangun. Tetapi dari sekian banyak, ada 3 yang menonjol: kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan keluarga Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, kira-kira 100 tahun yang lalu. Nah, kata Nabi, setelah tahapan kerajaan-kerajaan Islam ini berlalu, datanglah suatu kondisi yang Nabi katakan yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Kita kalau dengar kata keledai, yang teringat apa, Pak? Apa sifat utama keledai? Bodoh, ya, dungu, ya. Jadi Nabi bilang, kalau kita hidup di zaman bukan lagi kenabian, bukan lagi kekhalifahan, bukan lagi kerajaan-kerajaan Islam, kita akan menyaksikan manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan sebagaimana gigitan keledai. Begitu. Nah, kalau zaman itu sudah datang, kata Nabi, ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Apa itu kewajibannya? Maka pada masa itu diwajibkan atas kalian untuk berjihad. Jadi jihad menjadi kewajiban. Tapi bukan sembarang jihad. Nabi sebutkan secara khusus jihad seperti apa yang mestinya dikerjakan. Jadi Nabi lanjutkan, wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal di zaman itu adalah ar-ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri, di tepi negeri, jangan sampai musuh masuk, infiltrasi, melakukan penjarahan dan penjajahan negeri kaum muslimin. Tapi Nabi lanjutkan lagi hadis ini, dan berjaga-jaga di tepi negeri itu yang terbaik, yang paling afdal adalah yang berlangsung di asfar.
Nah, pertanyaan, asolannya di mana? Terus apa hubungannya dengan Tufanul Aqsa yang saya katakan tadi sudah berlangsung 449 hari ini? Baik, sebelum kita bicarakan di mana asolan, kita bicarakan terlebih dahulu riba ini ya. Jadi kalau kita lihat surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, satu, bersabarlah kalian. Dua, kuatkanlah kesabaran kalian. Tiga, ribatlah kalian. Nah, di sini keluar perintah ribat itu, ya. Dan empat, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Jadi ada 4 kewajiban Allah perintahkan di ayat ini. Salah satunya ribat tadi, rabitu, ribatlah kalian. Nah, Ibnu Katsir, seorang ulama masa lalu yang kitab tafsirnya banyak dijadikan rujukan oleh banyak ulama dan banyak kaum muslimin, membahas dalam kitab tafsirnya apa makna riba. Pertama, beliau mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah aku beritahu kepada kalian suatu perkara yang membuat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian karenanya dan meninggikan derajat kalian disebabkannya. Isbahul wudu alal makarih, yaitu kalian sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Wa kathratul khata' ilal masajid, dan kalian perbanyak melangkahkan kaki menuju masjid-masjid. Wa intidharus sholati ba'das shalah, dan kalian menanti datangnya waktu sholat sesudah menunaikan sholat. Ya. Dzalikumur riba wa fadzalikumur riba fadzalikumur riba. Yang demikian itulah riba, yang demikian itulah makna riba, yang demikian itulah makna riba. Jadi makna riba pertama, kita misalnya nih lagi di rumah dengar azan maghrib dari masjid terdekat, kita siap-siap dari rumah berwudu, lalu kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, lalu kita tunggu waktu qomat dikumandangkan, kita ikut berjamaah dengan imam sholat dan dengan jamaah masjid itu. Selesai kita baca doa, kita wirid, kita zikir, ya, sampai datang waktu isya. Kita lakukan itu semua di masjid. Kita tilawah, kita zikir, kita doa, ya, sampai waktu isya datang. Itu bentuk ribat yang pertama. Ya. Dan tidak mesti dari maghrib ke isya saja. Bisa saja Anda ribat dari dari zuhur ke asar misalnya, dari asar ke maghrib misalnya. Ya, atau Anda mabit di masjid dari isya sampai subuh, silakan saja. Tapi itu termasuk salah satu makna riba. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan dalam kitab tafsirnya makna ribat yang lain. Jadi makna ribat yang lain, menurut pendapat lain, makna yang dimaksud dengan murabatah atau ribat dalam ayat ini Ali Imran 200, kalian bersiap siaga di perbatasan negeri terhadap ancaman musuh, menjaga tapal batas negeri Islam, melindunginya dari serangan musuh yang hendak menjarah negeri-negeri Islam. Nah, jadi ini makna kedua, Mbak. Di samping makna pertama, menanti datangnya waktu sholat, sesudah menyelesaikan sholat, ya di masjid. Tapi juga kita berjaga-jaga di perbatasan negeri, jangan sampai musuh seenaknya masuk, lalu melakukan penjarahan negeri kita, negeri kaum muslimin, ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamin." Berjaga-jaga di perbatasan negeri sehari semalam saja menjajah negeri kita. Nah, saudara rahimakumullah, saya pernah membahas hadis ini di hadapan seorang dari Palestina, ya, dan dia pejuang, dia termasuk orang Hamas, ya. Dia bilang begini, sebelum terjadinya perang Tufanul Aqsa ini, kami pemuda-pemuda di Palestina, di Gaza, itu memang sudah punya kebiasaan tiap malam gantian ribat. Masya Allah.
Ya. Jadi memang sudah dari dulu mereka biasa ribat. Ya. Karena mereka tahu mereka tinggal bersebelahan dengan Garong. Ya. Zionis kan Garong. Ya. Begitu saja nyerobot mengambil tanah orang, tanah Palestina, lalu diklaim milik mereka, padahal milik ya orang Palestina, kaum mukminin. Nah, jadi saudara rahimakumullah, selesai ya bab ribat. Jadi ribat yang dimaksud dalam hadis asqalan ini adalah ribat dalam pengertian berjaga-jaga di perbatasan negeri, ya. Nah, terus kata Nabi, ribat yang paling afdol di zaman ketika manusia sudah mulai memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan, laksana gigitan keledai, berlangsung di asqalan. Nah, pertanyaan sekarang, di mana asqalan? Nah, ini peta Gaza, ya. Ini peta Gaza, saya ke depannya. Jadi kalau Anda lihat, Gaza ini wilayahnya cuma segini, ya. Ini yang garis putus-putus nih, ini Gaza semua nih. Sampai sini, sampai sini. Nah, ini perbatasan dengan Mesir, sebelah sana Mesir, sebelah sini Gaza. Jadi Gaza terbagi atas 5 bagian. Ada daerah Jabalia paling utara, yang sekarang lagi dibombardir nih sama Israel tiap malam, tiap hari, ya. Terus ada wilayah Gaza, kota Gazanya tuh di sini. Kemudian ada wilayah Deir al-Balah, ya. Kemudian ada wilayah Khan Yunis. Nah, Khan Yunis ini kampungnya Yahya Sinwar yang kemarin ya menemui kematiannya, insya Allah syahid, ya, dibunuh oleh ya, tentara Zionis. Sementara Rafah ini paling selatan, ini langsung berbatasan dengan Mesir, sebelah sana Mesir. Nah, asqalan itu di mana? Asqalan itu di sini. Ini. Nah, ya saya tarik sedikit nih. Atau geser sedikit itu. Nah, ini asqalan. Jadi asqalan itu di luar Gaza. Lah terus gimana Ustadz? Apa hubungannya hadis asqalan ini dengan perang Tufanul Aqsa? Kan itu jadi pertanyaan. Nah, jadi ceritanya di mana asqalan itu? Asqalan itu adalah Gaza. Gaza merupakan bagian dari wilayah besar di Palestina yang seluruhnya disebut asqalan. Karena Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ya, pemimpin salah satu mazhab, lahir di Gaza. Tapi kalau dia ditanya orang, kamu orang mana? Jawaban dia adalah aku orang asqalan. Nah, jadi pernah juga saya ngisi kuliah subuh di daerah Cibubur. Waktu sholat subuhnya itu yang jadi imam seorang syekh dari Palestina, masih muda, namanya Syekh Syakir, ya, hafizahullah. Lalu saya membahas hadis ini. Terus dia bilang begini, perumpamaan asqalan dengan Gaza itu seperti provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi misalnya Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, ya, ibu kota Jawa Barat apa? Bandung, ya. Nah, Tasik masuk Jawa Barat tidak? Masuk. Garut masuk Jawa Barat tidak? Masuk. Ciamis masuk Jawa Barat tidak? Masuk. Sukabumi Jawa Barat, ya kan? Nah, orang-orang dari Tasik, dari Garut, dari Sukabumi, dari Ciamis, kalau ditanya orang di Jakarta misalnya, kamu orang mana? Biasa dia jawab, saya orang Bandung, ya kan? Kenapa? Karena ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Begitu juga dengan provinsi yang mencakup seluruh Gaza itu, ibu kotanya asqalan. Begitu, ya. Kayak kalau misalnya kita baca berita, ada 2 negara bersih tegang. Misalnya negara Amerika dengan negara Rusia tegang, mau perang misalnya gitu, ya. Itu kadang-kadang media massa menyebutnya sedang terjadi ketegangan antara Washington dengan Moskow, ya kan? Ya, karena Moskow ibu kota Rusia, Washington ibu kota Amerika. Nah, begitu juga dengan asqalan ini. Jadi Nabi sedang membicarakan perang Tufanul Aqsa ini. Karena di zaman dulu istilah asqalan itu bukan kota asqalan seperti zaman kita sekarang, tapi asqalan itu yang mencakup seluruh wilayah Gaza ini, bahkan banyak wilayah lain yang juga bagian dari asqalan. Jelas Bapak dan Ibu? Ya. Nah, jadi kembali ke hadis ini, ya, maka Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang banjir Al-Aqsa di jalur Gaza yang sudah berlangsung 449 hari merupakan tasdiqun nubuwah atau pembuktian kebenaran kenabian akan hadis ribat di asqalan, ya.
Nah, sekarang kita kaitkan dengan hadis lain. Namanya hadis periodisasi atau ringkasan sejarah umat Islam. Saya pernah bahas hadis ini di tempat ini. Ya, yang ingat-ingat, yang lupa ya lupa. Makanya saya ingetin. Ternyata dalam hadis ini Nabi menjelaskan ada 5 periode, 5 tahapan, 5 fase yang akan dialami umat Islam dari awal dan tapi bukan sembarang jihad. Nabi sebutkan secara khusus jihad seperti apa yang mestinya dikerjakan. Jadi Nabi lanjutkan, wa inna afdhala jihadikum ar-riba. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal di zaman itu adalah ar-riba, berjaga-jaga di perbatasan negeri, di tepi negeri, jangan sampai musuh masuk, infiltrasi, melakukan penjarahan dan penjajahan negeri kaum muslimin. Tapi Nabi lanjutkan lagi hadis ini, dan berjaga-jaga di tepi negeri itu yang terbaik, yang paling afdal adalah yang berlangsung di asfal. Nah, pertanyaan, asfal ini di mana? Terus apa hubungannya dengan Tufanul Aqsa yang saya katakan tadi sudah berlangsung 449 hari ini? Pegel gila. Baik, sebelum kita bicarakan di mana asfalan, kita bicarakan terlebih dahulu riba ini ya. Jadi kalau kita lihat surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, 1. Bersabarlah kalian. 2. Kuatkanlah kesabaran kalian. 3. Ribatlah kalian. Nah, di sini keluar perintah ribat itu, ya. Dan 4. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Jadi ada 4 kewajiban Allah perintahkan di ayat ini. Salah satunya ribat tadi. Rabitu, ribatlah kalian. Nah, Ibnu Katsir, seorang ulama masa lalu yang kitab tafsirnya banyak dijadikan rujukan oleh banyak ulama dan banyak kaum muslimin, membahas dalam kitab tafsir kenabian berlalu, fase kenabian berlalu, tahapan kenabian berlalu, datanglah tahapan kekhalifahan. Dan tahapan kekhalifahan juga mendatangkan rahmat Allah. Nah, tahap kekhalifahan ini adalah tahap di mana muncul pengganti-pengganti Rasul setelah beliau wafat, dan mereka terdiri dari khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terdiri dari sahabat-sahabat dekat Rasul, ya, bahkan 2 diantaranya mertua Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini kan dua-duanya mertua Nabi, ya. Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan menikahi Hafsah binti Umar. Jadi 2 mertua Nabi, 2 menantu Nabi, yaitu Utsman bin Affan, dan sudah dekatnya kiamat, dan ternyata menerangkan tentang peristiwa yang sudah berlangsung 449 hari ini, Pak. Hampir 15 bulan, bayangkan. Nah, jadi bagaimana bunyi hadisnya? Mari kita simak. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwwatun wa rahmah." Awal urusan ini, urusan agama ini, agama Islam ini ditandai dengan kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berikutnya kekhalifahan dan rahmat. Tsumma mulkan wa rahmah. Kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat. 100 tahun Masehi yang lalu, 104 tahun Hijriah belakangan ini saja. Ya. Nah, jadi kalau bicara pengalaman memimpin, umat Islam pengalamannya cukup atau kurang? Cukup. Ya. Artinya jangan ada yang bilang umat Islam nggak pantas mimpin. Orang kita udah membuktikan kita mimpin bukan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun kita mimpin. Ini Barat ini, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani baru mimpin 100 tahun aja, Pak.
Makanya aneh kalau ada sebagian umat Islam akhirnya udah alergi dengan apa, kembali ke khilafah. Wah, khilafah kan zolim. Gitu. Zoliman mana main sekarang? Ya kan? Nah, jadi saudara rahimahumullah, ada pertanyaan. Mengapa Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya selama 3 fase pertama itu? Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase raja-raja Islam. Kenapa rahmat Allah tercurah? Karena para pemimpin di masa itu berpegang teguh kepada ayat ini. Surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Berjaga-jaga di perbatasan negeri sehari semalam saja pahalanya lebih besar, lebih baik daripada puasa sebulan penuh berikut qiyamul lail sebulan penuh, siangnya puasa malamnya qiyamul lail. Bayangkan Pak, cuma semalam, sehari semalam saja menjaga negeri Islam dari masuknya musuh, itu nilai pahalanya lebih besar daripada puasa sebulan penuh, bahkan qiyamul lail sebulan penuh itu. Terus lebih lanjut apa kata Nabi? Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ajri alaihi rizquh wa aminat fattan. Dan jika dia dalam tugas ribat itu, berjaga-jaga itu menemui kematian, gugur ya, maka dialirkan kepadanya semua amal perbuatan yang biasa dia amalkan. Bayangkan, udah meninggal tapi amal-amal yang biasa dia kerjakan yang baik-baik ngalir terus pahalanya. Ya, padahal disebut khilafah dan rahmah. Fase mulkan abang, raja-raja menggigit Quran dan Sunnah, itulah fase yang disebut dalam hadis Asqalan fase kerajaan dan rahmah. Dan inilah fase di mana umat Islam sedang berjaya. Tapi itu sudah berlalu, ya. Dia berjaya selama 1342 tahun Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi, selama 1302 tahun Masehi. Dari tahun 622, ini tahun 622 Masehi, sampai tahun 1924 Masehi. Jadi kita berjaya, umat Islam berjaya. Selama itu kita memimpin umat manusia, termasuk yang aneka ragam agama lainnya, dengan sistem iman tauhid. Sistem kehidupan yang fondasinya iman dan tauhid. Dan wilayah kita, umat Islam, membentang luas sekali Pak, yang warna hijau itu. Ini peta dunia ya.